Assalamualaikum Sobat JKpers. Selamat datang di podcast Jurnal Kita Plus, tempat di mana kita berbagi seputar dunia kerja, manajemen, dan pengembangan diri. Saya Wulan Riyati, di sini saya akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Alhamdulillah nih, podcast kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemani sama narasumber hebat hari ini. Beliau bernama Dr. Camelia Agustini, SEMM. Beliau baru saja menyelesaikan pendidikannya di S3 Manajemen Universitas Pendidikan Indonesia dan bekerja sebagai dosen tetap di salah satu akademisi farmasi swasta di Kota Bandung. Dan alhamdulillah nih teman-teman, saat ini di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Dr. Camelia Agustini, SEMM. Halo, apa kabar Ibu? Halo, Teh Wulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu nih menarik banget ya. Katanya baru selesai S3 kemarin ya? Betul. Kemarin banget ini Teh Bu. Betul, tepatnya hari Rabu tanggal 26 Februari. Alhamdulillah ya Bu. Jadi namanya gelarnya udah nambah lagi ya Bu ya. Jadi ada doktornya ya Bu. Iya, Alhamdulillah. Betul. Baik, mendengar ini ya Bu, sekarang Ibu kan dari jurusan manajemen ya Bu. Betul. Dari S1, S2, S3-nya apakah Ibu itu linear semuanya? Betul. Jadi saya S1 di bidang manajemen keuangan, konsentrasinya di Universitas Padjadjaran, lulus pada tahun 2005, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Indonesia Membangun, jurusan manajemen pemasaran, lulus tahun 2016, dan kemarin baru menyelesaikan studi S3 manajemen di Universitas Pendidikan Indonesia. Wah, keren banget Ibu, itu semua universitasnya juga sangat terkenal ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, mendengar Ibu dari tadi jurusannya terusan manajemen ya Bu. Iya. Ada nggak sih Bu perbedaan yang mendasar gitu dari misalnya S2 manajemen sama S3 manajemen itu? Untuk perbedaan itu pasti ada, karena di S2 ini adalah gelarnya sendiri adalah magister ya. Dan pada saat pendidikan, pada saat magister itu kita mengerjakan namanya tesis ya. Iya, tesis. Nah, kemudian kalau di S3 ini adalah gelarnya adalah doktor dan kita mengerjakannya adalah namanya disertasi. Jadi untuk tingkat S2, S3 pun memiliki tingkat kerumitan atau perbedaan dari segi penyelesaian untuk mendapatkan gelar tersebut. Jadi kalau mungkin di S1 kita mengerjakan skripsi gitu ya. Mungkin bisa dikerjakan sekitar 6 bulan gitu ya. Kemudian kalau S2 kita sudah ke tesis, kemudian nanti juga ada sidang seperti sidang seminar usulan penelitian, kemudian nanti ada sidang tesisnya gitu ya. Nah, kemudian kalau di S3 ini ada beberapa persyaratan untuk mampu mendapatkan gelar doktor, karena setiap kampus itu memiliki peraturan tersendiri bagaimana mahasiswa itu bisa menyelesaikan gelar doktoralnya sehingga nanti mendapatkan gelar doktoral. Jadi pertama harus melewati seminar usulan penelitian. Pertama itu harus menyelesaikan semua mata kuliah yang ada. Artinya tidak ada mata kuliah yang tertinggal, nilainya sudah ada. Kemudian yang kedua mengikuti sidang komprehensif. Sidang komprehensifnya baik lisan dan tulisan kalau di UPI ya. Jadi kita lisan mengerjakan dalam waktu kurang lebih 3 jam waktu itu dalam hari yang sama, dan setelah itu dilanjut dengan sidang komprehensif secara lisan yang diuji oleh para profesor ataupun doktor di dosen-dosen di Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian baru masuk ke seminar usulan penelitian, Kak. Dan sebelum masuk ke seminar usulan penelitian itu sudah melalui proses pembimbingan dengan para promotor dan kopromotornya. Jadi kita sebelumnya sudah menunjuk atau sudah memiliki promotor dan kopromotor. Jadi ada satu promotor dan satu dan satu anggota promotor gitu ya. Nah, itu kita bimbingan secara paralel oleh ketiga orang tersebut. Dan untuk bisa maju ke sidang tahap 1 istilahnya ya, namanya sidang tahap 1 atau sidang tertutup, itu ada proses lagi di belakangnya nih.
prosesnya ini satu, selain harus sudah mendapat ACC atau ACC untuk sidang tahap 1 dari ketiga promotor tadi. Ya. Kemudian naskah kita sudah diuji kelayakannya oleh Komisi Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian naskah tersebut sudah diuji plagiarismenya Turnitinnya harus dicek, dan itu kalau UPI memiliki aturan maksimal Turnitin per bab itu adalah 25%. Jadi kalau misalnya pada saat kita mengirimkan naskah dan ternyata ada bab yang tingkat Turnitinnya lebih dari 25%, maka harus diperbaiki dulu. Parafrase lagi, harus dikerjain lagi gitu ya. Nanti dikirim lagi ulang ya gitulah. Jadi bolak-balik ya prosesnya. Terus baru nanti masuk ada surat keterangan dari Komisi Pasca bahwa layak untuk masuk ke sidang tahap 1, dan kemudian ada juga bimbingan bersama. Jadi sebelum sidang tahap 1 bimbingan bersama dulu dengan para promotor. Setelah mereka ACC, baru kemudian di Komisi Pasca juga sudah ACC, kemudian baru kita mengurus administrasi untuk masuk ke sidang tertutup yang diuji oleh penguji internal dan eksternal yang ditunjuk oleh kampus. Nah, jadi setelah itu nanti baru ya setelah sidang tahap tertutup atau sidang tahap 1 akan ada keputusan apakah yang bersangkutan atau mahasiswanya lanjut ataupun tidak untuk ke sidang terbuka. Nah, sebagai untuk sidang promosi tersebut. Dari situ nanti ditentukan, karena dari proses itu biasanya pasti masih ada revisi ya. Revisi itu kayaknya terus gitu ya, dari mulai awal bimbingan sampai dengan akhir itu revisi itu selalu ada, karena memang untuk lebih menyempurnakan. Artinya memang nggak ada yang sempurna, tapi diharapkan memang disertasi yang dihasilkan nilainya akan lebih baik atau bisa dibaca oleh semua kalangan. Saya dengernya Ibu, wah Masya Allah banget ya. Ternyata panjang ya, nggak sederhana kalau misalnya S1 gitu ya, skripsi. Betul sekali. Nah, jadi menarik sekali ya Bu ya. Ibu ngerjainnya berapa lama itu? Kalau saya waktu S1 alhamdulillah lancar ya, sesuai dengan waktunya. Istilahnya kalau S1 itu 4 tahun, 3 tahun setengah, 4 tahun saya sudah menyelesaikan. Untuk S2 pun 2 tahun, waktunya saya selesai dengan 2 tahun alhamdulillah. Dan mendapatkan IPK cum laude juga waktu S2. Kemudian untuk yang S3 ini kemarin saya tempuh dengan waktu kurang lebih 7 semester atau 3 tahun setengah. Wah, Masya Allah, dengan tadi prosedur yang sangat panjang. Masya Allah banget ya Bu ya. Tapi karena memang dari teman-teman saya pun sebenarnya ada juga yang bisa menyelesaikan di bawah 3 tahun setengah. Oh, tapi emang boleh itu? Boleh, karena kalau persyaratan dari secara akademik dari UPI sendiri bahwa minimal itu sudah menempuh 5 semester. Oh gitu. 5 semester itu berarti kan 2 tahun setengah ya. Nah, 2 tahun setengah itu jika mahasiswa sudah menyelesaikan semua tadi persyaratan yang sudah disebutkan, itu layak untuk dimajukan ke dalam sidang terbuka atau promosi doktor. Nah, jadi memang bervariatif kalau yang bisa lulus S3 ya, memang tergantung dari perjalanan kita lah. Tiap orang kan memiliki perjalanan masing-masing ya, kesulitan berbeda masing-masing. Mungkin ada yang fokus dengan kuliahnya saja, ada yang sambilan kayak saya ya sambil ngajar, sambil ibu rumah tangga juga ya, ngurusin anak sambil kuliah S3. Jadi kayaknya membagi waktu tuh memang harus benar-benar menguras banget. Nah, iya benar banget semua itu. Ya, menguras tenaga, pikiran, dan tapi memang harus kita jalankan karena itu pasti bisa kita lalui lah kalau kita memiliki persepsi yang positif terhadap diri kita gitu. Oke, sama keinginan yang kuat mungkin ya Bu ya. Betul sekali. Mau sambil ngajar jadi ibu rumah tangga, tapi alhamdulillah selesai juga ya Bu. Betul sekali, alhamdulillah. Nah itu. Oke. Yang saya mau tanyain nih Bu, kan misalnya S2 itu tesis, S3 itu disertasi. Dalam hal penelitiannya itu sama aja nggak sih? Atau ada hal yang harus sampai nemuin teori baru gitu? Oke. Kalau untuk di S2 biasanya kita lebih mengembangkan kepada teori yang ada. Ya, jadi basicnya memang kalau secara akademisi itu berbasis teori. Jadi jenis penelitian pun karena saya orang sosial, jadi penelitiannya pun lebih kepada pendekatannya kuantitatif gitu ya. Tapi mungkin kalau teman-teman yang
jurusannya di bidang eksakta mungkin ya, yang non sosial, yang eksperimental dan lain-lain. Nah, itu mungkin banyak juga mengembangkan suatu produk-produk baru gitu ya. Nah, tapi kalau untuk S3 itu memang diharapkan memang harus kita lulusan itu memiliki novelty atau kebaruan ya. Jadi harus ada kebaruan yang dihasilkan dari disertasi kita. Untuk kebaruan sendiri kan macam-macam ya. Bisa kita dapat kebaruannya dari konsep gitu ya, kemudian dari dimensi, kemudian dari indikatornya ataupun dari model baru. Berarti tidak melulu dari teorinya ya Bu ya? Betul. Tapi memang basis teorinya harus ada. Jadi seperti yang saya lakukan di penelitian disertasi saya kemarin, bahwa saya mengemukakan satu konsep baru yang mungkin kalau saya spill dikit namanya TAM. TAM ini punya konsep yang sudah jelas gitu ya, bahwa ada variabel moderasi misalnya dari perceived usefulness kepada perceived ease of use gitu ya, perceived ease of use terhadap perceived usefulness. Tapi kemudian saya menemukan bahwa konsep baru ini saya menghilangkan moderasinya. Jadi moderasinya itu tidak ditampilkan, tapi ada variabel eksternal yang berpengaruh terhadap satisfaction-nya. Nah, itu harus bisa saya pertanggungjawabkan. Kenapa sih bisa seperti itu? Nah, itu juga sempat ditanyakan oleh para penguji kemarin. Ya, alhamdulillah memang karena saya juga memiliki beberapa penelitian terdahulu yang mengemukakan bahwa mungkin bisa dilakukan hal itu dan moderasinya bisa dihilangkan karena kita adanya keterbatasan biaya, waktu dan lain-lain dalam hal penelitian, maka dari itu bisa hal itu dilakukan. Jadi ya alhamdulillah ada kebaruan di bidang model dan lain-lainnya gitu. Menarik sekali ya Bu mendengar perjuangan Ibu mulai dari S1, S2, S3. Wow, saya dengernya juga sampai merinding ya Bu ya. Menurut Ibu sendiri suka dukanya tuh gimana sih Bu? Oke, untuk suka dukanya selama kuliah ya banyak ya Teh Wulan ya. Jadi kalau kita bicara sukanya dulu kali ya. Untuk sukanya satu, kita banyak punya kenalan baru. Karena memang tujuan kita kuliah S3 itu salah satunya juga adalah membangun networking. Jadi kalau sekarang memang kita harus memperbanyak networking sehingga nanti keilmuan kita juga akan lebih berkembang. Banyak keilmuan baru, banyak info baru yang awalnya kalau misalnya kita mau publish penelitian, kita bisa punya teman-teman yang bisa membantu hal-hal tersebut. Jadi misalnya kita memiliki kekurangan di bidang A, kita bisa belajar dari teman-teman yang memang tahu di bidang tersebut. Nah, itu sukanya banyak sekali. Dan ilmu orang-orang baru yang ada di sekolah kita itu benar-benar memberikan insight yang positif kalau menurut saya ya. Kalau kita enggak sekolah, mungkin kita enggak pernah kenal oleh dunia luar sepertinya. Perkembangan kita hanya di dalam situ saja. Tapi dengan adanya kita kuliah atau sekolah, artinya itu salah satu selain membuka wawasan juga membuka koneksi baru. Nah, itu yang menurut saya juga penting. Dukanya sih kalau lebih ke dukanya mungkin dari segi kalau pengennya sih kadang-kadang waktu tuh bisa kalau bisa lebih dari 24 jam gitu ya. Karena kalau kerasa dalam satu deadline yang sama dengan kegiatan yang sebagai dosen, sebagai ibu rumah tangga juga harus menyelesaikan disertasi, itu kayaknya waktu itu sangat kurang sepertinya. Tapi memang dengan dukanya itu kita belajar memiliki memiliki suatu pengalaman untuk kita menjadi lebih baik. Karena kalau ada tantangan kita pasti punya cara untuk mengatasinya. Nah, itu yang penting sepertinya itu. Oke, Bu. Berarti tantangannya itu lebih ke manajemen waktunya ya, Bu ya? Betul sekali. Itu yang mau saya tanyain nih, Bu. Dari Ibu sendiri gimana nih ngatur waktunya? Bisa jadi mahasiswa S3, sekaligus dosen, sekaligus ibu rumah tangga gitu. Nah, gimana sih bagi waktunya gitu? Kadang saya juga nih yang masih single aja udah kerepotan gitu, Ibu. Apalagi ini Ibu, Masya Allah. Oke ya, untuk waktu memang kita tidak bisa terlepas dari support system ya. Jadi memang jika kita memutuskan untuk sekolah kembali, apalagi dengan kondisi yang sudah berumah tangga, punya anak, punya suami, dan punya suatu pekerjaan yang harus menjadi tanggung jawab kita juga gitu ya. Artinya support system itu semuanya mendukung. Jadi di rumah mungkin suami memberi izin, kemudian anak-anak juga oke dengan ibunya yang sedang sekolah lagi gitu ya.
kemudian di kantor pun ada izin dari atasan atau pimpinan untuk melanjutkan sekolah. Karena pasti dalam hal pengerjaan tugas itu pasti ada salah satu tugas yang mungkin dibilang agak kurang dalam hal penyelesaian ya. Jadi kita memang bisa menyelesaikan sesuatu dalam waktu yang bersamaan, tapi untuk hasil itu pasti akan ada yang berkurang dari ketiga hal tersebut, misalnya dari segi rumah tangga, kemudian dari pekerjaan dan dari pendidikan gitu. Nah, artinya satu, kita juga harus memiliki fokus, artinya memiliki fokus pada saat kita sebagai mahasiswa kuliah, kita fokuskan bahwa kita hari ini sedang kuliah, menyelesaikan kuliah. Jadi kalau masih ada kerjaan di rumah, masih ada kerjaan di kantor, mungkin agak dilupain dulu lah sedikit. Artinya agar fokus itu terbangun satu-satu selesai. Tapi pada saat kita mengajar sebagai dosen, ya kita fokus mengajar itu. Jadi kita sampingkan dulu masalah penelitian kita yang belum selesai dan lain-lain gitu ya. Kemudian kalau mungkin di rumah, ya di rumah mungkin memang waktu yang saya kerjakan untuk menyelesaikan disertasi banyak di rumah. Jadi memang waktu kebersamaan dengan keluarga dan anak-anak menjadi berkurang. Tidak ada jadwal weekend bagi saya ya. Dipakai buat ngerjain ya, dipakai buat ngerjain, karena kalau misalnya Senin sampai Jumat saya mengerjakan pekerjaan sebagai dosen, kadang-kadang di hari libur weekend itu saya sempatkan beberapa jam untuk menyelesaikan disertasi. Dan itu mungkin minta pengertian dari orang rumah lah istilahnya ya, dari keluarga, bahwa memang lagi proses penyelesaian, apalagi di waktu-waktu yang sudah deadline untuk mengejar bisa sidang promosi kemarin. Jadi itu waktunya memang benar-benar digunakan untuk itu. Jadi memang harus ada support system, ada doa yang mengalir dari semuanya gitu ya. Itu sangat penting bagi saya, karena kalau tanpa itu kayaknya juga mustahil bisa diselesaikan kemarin ya, kayaknya seperti itu. Mungkin itu yang bisa. Oke, berarti lebih ke punya support system yang baik ya Bu. Betul. Ya. Terus juga Ibu itu selalu fokus, jadi mengerjakan satu-satu dulu ya Bu. Betul. Biar nggak liar gitu ya. Betul. Karena kalau emang pasti ketemu suatu saat itu bentrok gitu ya, pasti ada. Ya, Bu, ya. Nah dari situ memang kita harus mampu mengelola mana yang menjadi prioritas terdekat. Artinya sistem komunikasi harus berjalan pada saat itu, kemudian sistem koordinasi juga harus berjalan. Jadi apa yang bisa dikoordinasikan, apa yang bisa dikomunikasikan itu dilakukan agar kegiatan yang lainnya juga bisa berjalan dalam waktu yang sama. Nah itu yang penting. Jadi kalau komunikasi dan koordinasinya kurang, kayaknya sih jadi berantakan ya nantinya. Jadi nah dari situ kita belajar buat negosiasi, belajar buat mengatur masalah koordinasi dan komunikasi, dan juga berani untuk mengungkapkan saya lagi ada ini dulu, mohon izinnya untuk ini. Jadi menyampaikan itu kepada atasan atau mungkin yang bisa. Jadi urgenitasnya itu memang difokuskan. Jadi kalau minggu ini saya minta fokus di bidang ini dulu, insya Allah minggu depan diselesaikan pekerjaan yang lain. Berarti yang prioritas terlebih dahulu. Betul, ya. Jadi prioritas yang terpenting lah, yang paling urgent lah gitu. Okay. Saya juga bisa meng-highlight ya Bu ya. Tadi kata Ibu, usaha tanpa doa itu ya sia-sia ya Bu. Oke. Berarti doa itu sangat penting ya Bu ya. Betul sekali. Oke. Nah dari Ibu sendiri ada nggak sih tips buat teman-teman nih? Kan mereka udah lulus S1, kadang nggak mau lanjut lagi nih ke S2, apalagi ke S3. Nah tips sendiri dari Ibu, motivasinya buat aku deh. Tipsnya gitu supaya kita bisa lanjut lagi pendidikan. Oke. Ya, kalau tips sendiri memang untuk sekolah, untuk melanjutkan pendidikan itu harus dimulai kemauannya dari diri kita sendiri. Jadi kalaupun kita punya dorongan dari si A, si B, atau dari keluarga atau dari institusi, tapi kalau diri kita menolak, kita nggak akan mampu, nggak bisa. Terpaksa gitu. Betul. Ya, Bu ya. Jadi memang harus dari awal diniatkan bahwa kita melanjutkan pendidikan itu atas kemauan diri kita sendiri dan memang memiliki support system yang baik tadi. Nah, artinya kalau saya sebagai dosen itu adalah salah satu bentuk kewajiban saya untuk melanjutkan pendidikan. Karena dengan saya melanjutkan pendidikan, menambah ilmu pengetahuan, pengalaman saya, dan saya nanti bisa berbagi kepada mahasiswa ataupun anak didik saya gitu ya. Nah, mungkin bagi teman-teman nih yang
mungkin dari segi pekerjaannya, kalau kayaknya saya cukup deh S1 misalnya begitu, karena belum ada fokus ke arah S2 S3 apa sih yang jenis pekerjaan saya belum ada menuntut sampai ke hal itu, atau misal aduh kayaknya dari segi biaya ini saya belum ketemu nih bagaimana caranya kalau saya mau sekolah lagi gitu ya. Artinya dari situ kita bisa apa ya istilahnya, kita bisa lebih concern dulu deh mempraktekkan ilmu yang kita dapat. Misalnya kalau kita hanya sebagai S1, yang penting kita memiliki skill tertentu, yaitu dijalankan saja dulu. Nanti kalau misalnya kita sudah di dalam pekerjaan, kemudian dalam pekerjaan itu nanti akan ada arah untuk menuntut kita melanjutkan. Betul. Nanti akan ada celah, karena saya pun dulu tidak pernah bermimpi untuk lanjut sampai dengan menyelesaikan kuliah S3. Ibu bentar deh, Ibu jedanya dari Magister ke S3 itu? Dari Magister 2016 2021 berarti sekitar 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi di waktu 5 tahun itu ya salah satu tempat ya berpikir lah, tapi alhamdulillah memang saya dapat dorongan positif banget dari lingkungan kerja. Jadi ada dari pimpinan saya menyarankan memang ayo lanjut sekolah, dan alhamdulillah juga dapat pendanaan gitu ya. Jadi itu kan juga menjadi PR nih bagi para yang mau sekolah ya, salah satunya adalah dana. Jadi kita bisa cari beasiswa gitu. Beasiswa juga bisa didapatkan dari beasiswa pemerintah ataupun beasiswa dari tempat kerja. Nah, alhamdulillah itu salah satunya bisa saya dapatkan, dan akhirnya tinggal memantapkan hati ya. Saya tinggal bisa membagi waktu untuk menyelesaikan pendidikan, untuk tetap ngajar dan juga sebagai berumah tangga gitu. Nah, Ibu, setelah kita membahas tadi ya suka duka, tantangan, bahkan sampai tipsnya ya Bu ya, itu sangat menarik sekali. Sekarang yang mau saya tanyain dari jurusannya tersendiri ya Bu, dari manajemen itu sendiri, apa sih manfaat kita belajar manajemen itu? Oke. Manfaat manajemen itu banyak sekali ya, karena kalau dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita selalu bersentuhan dengan namanya manajemen. Kalau manajemen itu kan artinya mengatur ya, mengatur. Jadi banyak sekali yang harus diatur, mulai dari mengatur diri sendiri itu ya, mengatur keluarga, mengatur suatu organisasi sampai mungkin ke tingkat level yang lebih tinggi. Jadi kalau bagi saya waktu saya kuliah S1 di manajemen keuangan, alhamdulillah ilmu saya juga bisa diterapkan di kampus dan di rumah tangga. Artinya ya, jadi mengelola uang ya betul, Bu, ya? Mengelola uang. Jadi bagaimana kalau dalam teori dalam manajemen keuangan itu kita tidak menempatkan dana atau uang cash pada satu tempat. Jadi tidak menyimpan dalam satu basket gitu ya, dalam satu tempat. Jadi ada pos-pos khusus yang harus kita perhatikan agar dana uang yang kita dapat tiap bulan itu cukup. Ya, sebenarnya kan kalau dilihat dari penghasilan yang ada mungkin dibilang cukup ya dicukupkan gitu ya. Kalau enggak ini ya artinya dari segi pengaturan itu sangat penting. Jadi karena manajemen aset, manajemen waktu dan manajemen yang lain itu memang sangat penting. Jadi itu pun yang saya lakukan ya, dicoba dilaksanakan baik di dalam kehidupan rumah tangga maupun di kantor gitu ya. Jadi artinya dengan hal itu saya merasa bahwa ilmu yang dipelajari selama kuliah itu bisa digunakan dengan baik di situ. Kemudian kalau dalam manajemen juga pasti setiap perusahaan apapun pasti memerlukan bagian manajemen ya. Artinya memahami manajemen. Sebenarnya manajemen itu sangat luas. Salah satunya tadi juga disebutkan ada manajemen aset, ada manajemen biaya, ada manajemen tentang perpajakan, ada yang lain-lain, manajemen tentang keuangan, akuntansi, pemasaran dan lain-lain. Jadi artinya memang di sini mungkin kalau keilmuan manajemen sudah banyak sekali nih kalau dari ruang lingkup lulusan gitu ya, tapi mungkin kita juga harus punya skill khusus gitu ya. Artinya yang membuat pembeda antara kita dengan lulusan yang lainnya di bidang yang sama atau di bidang yang berbeda. Karena seperti manajemen SDM itu sekarang juga banyak digunakan dari lulusan psikologi gitu ya. Jadi orang-orang psikologi itu kan juga berkecimpung di dalam bidang SDM. Nah, jadi akhirnya kita juga bersaingnya bukan hanya sesama lulusan manajemen tapi juga dari jurusan yang lainnya. Nah, Ibu, begitu banyak sekali ya manfaat dari manajemen ya. Dari hal kecil aja ternyata manajemen itu sangat penting ya Bu untuk mengatur segala hal itu. Nah,
prospek kerjanya tuh jadi apa sih Bu kalau dari jurusan manajemen sendiri itu? Oke, kalau dari jurusan manajemen sendiri sebenarnya prospek kerja itu banyak ya. Tapi memang kalau di negara kita prospek kerja itu bisa saja lintas jurusan. Nah, Jadi iya. misalnya nih kayak orang yang kerja di perbankan bukan dari jurusan ekonomi, Iya. malahan mungkin dari jurusan pertanian, teknik atau yang lain gitu ya. Tapi memang karena belum ada standar khusus, selagi mungkin si kualifikasinya memenuhi, ya itu bisa menjadi target perusahaan untuk direkrut gitu ya. Jadi kalau di manajemen sendiri sih ya memang kalau di bidang setiap perusahaan yang tadi saya bilang memang membutuhkan manajemen pasti. Jadi kayak misalnya manajemen biaya keuangan, kalau misalnya kita di perpajakan bisa, kemudian di kantor akuntan bisa, kita sebagai pendidik bisa. Kemudian kalau misalnya di perusahaan atau organisasi lain juga bisa. Tapi memang permasalahannya di negara kita lulusan manajemen itu udah sangat banyak kalau dilihat ya. Artinya kita harus bersaing dengan banyak lulusan dan juga dari jurusan lainnya. Sehingga harus punya pembeda tadi. Ya, pembeda tadi misalnya ya Di kita skillnya itu iya di skillnya itu. Artinya selama kuliah pun kita harus punya skill baru nih selain di bidang tersebut gitu. Nah, itu yang bisa menambah nanti pada saat kalau kita mau bekerja orang itu ada daya tariknya ada gitu ya. Jadi seperti itulah kalau mungkin ya untuk pekerjaan. Jadi sebenarnya terbuka luas untuk kita sebagai wirausaha pun juga sangat terbuka kan karena kita sudah memiliki ilmu. Artinya kalau memang misalnya kita ingin mencoba dalam bidang perniagaan atau bisnis itu ya sudah sangat nyambung sekali karena pasti di dalam manajemen juga belajar ilmu kewirausahaan dan bisnis pastinya gitu. Tapi emang banyak sekali ya Bu teman-teman saya juga ketika mau ditanya kuliah mau jurusan apa pasti jawabnya rata-rata manajemen gitu karena mungkin mereka udah mikirnya oh manajemen kerjanya di kantor pasti kayak gitu ya Bu ya. Betul. Dan ternyata banyak sekali ya Bu prospek kerja dari jurusan manajemen ini sendiri gitu. Betul. Jadi memang mungkin kalau diperhatikan gitu ya dari Fakultas Ekonomi itu kan sebenarnya ada beberapa jurusan, salah satunya manajemen, ada akuntansi juga di dalamnya. Mungkin kalau dilihat manajemen itu untuk proses masuk dan lain bisa dikatakan juga lebih mudah gitu ya. Nah mungkin, jadi itu jadi daya tarik atau peluang dan orang juga pengen ngambil yang mudahnya saja gitu ya. Tapi mungkin lupa yang saya bilang tadi bahwa memang setelah lulus itu kita bersaing dengan ribuan orang yang berada pada jurusan yang sama dan bahkan pada jurusan yang berbeda yang akan masuk ke dalam satu jenis pekerjaan. Misalnya tadi perbankan misalnya. Kalau perbankan itu juga orang ternyata di dunia perbankan saat ini merekrut bukan hanya dari anak manajemen, banyak yang diisi dari anak-anak jurusan teknik dan lain-lain. Ya atau anak karena dia psikologi. punya skill itu ya Betul. Jadi memang skill pada saat kita kuliah kemudian lulus itu yang paling sangat dibutuhkan sepertinya saat ini. Jadi mungkin syarat lulus S1 di bidang manajemen itu hanya untuk sebagai syarat administrasi saja dulu. Jadi kalau administrasi lolos kita bisa masuk ke tahap berikutnya. Jadi nanti akan dilihat skill yang kita miliki apa. Mungkin di situ kita bisa mampu bersaing dan bekerja, bisa memang direkrut atau tidak. Kesimpulannya mungkin di situ kali ya. Nah, Sobat JKPers, alhamdulillah nih kita sudah mendengarkan podcast bersama Bu Kamel yang sangat menarik sekali. Pembahasan mulai dari manajemen, terus manfaat manajemen, hingga kita tuh dikasih tips supaya kita mau lanjut lagi ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, dari pembahasan podcast kali ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu pentingnya doa, yang kedua adanya support system yang baik, ketiga yaitu fokus pada apa yang sedang dikerjakan, dan yang paling penting yang keempat yaitu manajemen waktu yang baik. Karena dengan manajemen waktu yang baik bisa mengantarkan Bu Kamel ini sampai bisa di titik yang seperti sekarang ya Bu. Betul. Oke, dan yang paling penting teman-teman, di sini saya akan meng-highlight. Jadi kita perlu untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya, tapi tetap kita harus punya skill. Karena dari skill tersebut nantinya akan menunjukkan kita ke arah kemana kita mau bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semoga dari podcast kali ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya ya. Salah satunya dalam mengejar hal pendidikan. Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan, carilah ilmu dari sejak buayan hingga ke liang lahat. Saya Wulan Nuryati pamit undur diri. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk terus ngikutin podcast kita. Dan jangan lupa juga nih untuk terus like, komen, dan subscribe.
Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.